Sansa, literasi terpercaya andalan Smanekra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sansa, bersama saya Vanessa Akmalia dan rekan saya Ayu Andini. Kami akan menginformasikan jalannya acara pada pagi ini, jadi stay tune ya. Seperti yang Sobat Sansa lihat, di belakang kami sudah banyak siswa-siswi SMA N1 Ngrati, terutama dari tim OSIS yang sedang mempersiapkan salah satu acara nih. Kira-kira ada apa ya? Jadi pada pagi hari ini SMA N1 Ngrati sedang mengadakan acara tasyakuran kelulusan siswa-siswi kelas 12 SMA N1 Ngrati tahun ajaran 2024-2025. Acara ini merupakan simbol kelulusan sekaligus simbol peralihan dari jenjang sebelumnya, yaitu jenjang SMA ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dunia pekerjaan. Dan juga pada pagi ini akan ada beberapa tampilan nih dari beberapa siswa. Bisa dilihat juga di belakang, para panitia sudah mempersiapkan acara untuk keperluan hari ini. Jadi ikuti kami terus ya. Baik Sobat Sansa, kembali lagi bersama kami. Kali ini kita sedang menyaksikan acara iring-iringan atau kirap dalam acara pelepasan siswa-siswi kelas 12. Terdengar suara yang hikmat dan Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah mulai memasuki tenda acara. Baik, di belakang kami sudah terdapat tarian yang berjudul Tari Tanjung Gemirang, yang merupakan karya tari kreasi baru yang diciptakan sebagai sajian tari penyambutan tamu kehormatan. Nah, Tari Tanjung Gemirang ini mengangkat budaya Banyuwangi loh, seperti halnya bunga Tanjung, hiasan sanggul seorang putri yang berbau wangi semerbak menciptakan perasaan gemirang dan penuh sukaria. Seperti halnya seseorang yang merasakan kebahagiaan karena kedatangan seseorang tamu yang penuh kehormatan. Serta pada para siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Grati yang berbahagia. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Dengan limpahan kasih sayang Bisa Sobat Sansa lihat, acara pada pagi ini sudah dimulai. Benar sekali, ditandai dengan adanya Gema Wahyu Ilahi yang dibawakan oleh salah satu ustaz. Penetapan kelulusan peserta didik SMA Negeri 1 Grati tahun pelajaran 2024-2025. Kepala SMA Negeri 1 Grati Pasuruan menimbang dan seterusnya
Mengingat Setelah pembacaan SK kelulusan dan penganugerahan kepada siswa-siswi yang meraih nilai tertinggi, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Atikah dari kelas 12.1, Kak Aliyah dari kelas 12.1, Kak Ira dari kelas 12.6, Kak Diajeng dari kelas 12.1, dan Kak Mia dari kelas 12.2. Akhirnya kerja keras mereka terbayar tuntas selama 3 tahun. Semoga apa yang diraih ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan hidayahnya, diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan. Bapak Ibu sesepuh, para ustadz yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Negeri, yaitu Bapak Imron Basabi SPD, juga. Seperti yang Sobat Sansa lihat, sekarang tengah berlangsung acara pemotongan tumpeng oleh Bapak Imron Rosadi SPD selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Grati. Pemotongan tumpeng merupakan salah satu ciri khas Indonesia, di mana sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk tumpeng yang mengkerucut juga melambangkan hubungan antar manusia dengan Tuhannya. Bagian puncaknya dipotong dan diberikan kepada orang yang dihormati sebagai simbol penghargaan. Lahir di Pasuruan, 25 Maret 2007, putri dari Bapak Ahmad Fatoni, telah diterima di Universitas Airlangga Surabaya. Program studi. Nah, ini merupakan acara yang paling ditunggu oleh siswa kelas 12 nih, yaitu pembagian rapot. Setelah menempuh pendidikan selama 3 tahun lamanya di SMAN 1 Grati, tentunya para siswa-siswi kelas 12 ingin mengharapkan hasil yang paling baik dari hasil belajarnya. Ya, semoga hasil yang didapat sesuai dengan usaha masing-masing ya. Telah diterima di Universitas. Ikrar adalah janji yang diucapkan secara bersungguh-sungguh serta diucapkan dengan tegas dan sakral. Dan pada saat ini, para siswa kelas 12 sedang membacakan ikrar kelulusan sebagai bentuk komitmen yang kuat terhadap apa yang diikrarkan. Nah, suasana pada acara kali ini yaitu hikmat nih, sampai menyentuh ke hati. Selama belajar di SMA Negeri 1 Grati. Untuk kepentingan pembangunan bangsa. Negara dan agama. Pertunjukan tari yang kedua ini merupakan tari kreasi gabungan dari berbagai elemen budaya dan modernitas yang dimulai dengan lagu Wonderland Indonesia 2 sebagai pembuka suasana, disusul dengan lagu Semangat lewat Ratu Kota Jakarta, dan dilanjutkan dengan nuansa indah dari lagu Krisye. Sebagai penutup yang penuh makna, lagu 17 dari Tulus diiringi oleh kehadiran beberapa siswi kelas 12 yang ikut menari bersama sebagai simbol perpisahan, kenangan, dan juga harapan. Nah, seperti yang Sobat Sansa lihat, telah terjadi acara penghargaan kepada pengurus MPK nih. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Afik selaku Ketua MPK dan jajaran pengurus MPK lainnya. Semoga apa yang sudah diabdikan di SMAN 1 Grati dapat memberikan pelajaran di luar sana. Yang terhormat, Kepala SMAN 1 Grati, Bapak Imron Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepatutnya kita panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, sholawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Setelah rangkaian acara formal yang kita lalui tadi, kini tiba saatnya kita beristirahat sejenak untuk menikmati persembahan hebat dari para penampil berbakat. Betul sekali, karena momen kelulusan seperti ini tidak bisa dikenang lewat ijazah saja, tapi lewat tawa, tepuk tangan, dan semangat kebersamaan.
diakhiri dengan sesi foto bersama. Momen foto bersama ini akan menjadi kenangan terakhir sekaligus kenangan yang berharga bagi kelas 12. Benar sekali, karena momen ini hanya terjadi sekali seumur hidup. Karena masa SMA hanya terjadi sekali. Iya betul, semoga ini bisa menjadi kenangan yang akan diingat sepanjang masa. Terima kasih kepada Sobat Sansa yang telah menonton liputan kami sampai hari ini. Sekian dulu liputan kami, dan jangan lupa untuk menonton liputan Sansa pada acara-acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jurnalis, salam literasi. Nah, kali ini kita akan mewawancarai Kak Raffi sebagai ketua pelaksana dari OSIS nih. Kita izin tanya-tanya ya Kak. Iya, Kak, apa? Untuk pertanyaan pertama nih Kak Raffi ya, gimana nih perasaan kakak selama menjadi ketua pelaksana dari OSIS pada acara kali ini? Bisa dijelaskan juga bagaimana tahapan atau proses persiapan untuk acara pada hari ini? Ini saya jawabnya yang jujur atau yang bohongan? Yang jujur. Perasaan saya jadi ketua pelaksana acara kelulusan pelepasan kelas 12 ya. Jujur biasa sih. Soalnya ya kayak sudah pernah jadi ketua pelaksana ya dari sebelumnya, meskipun bukan pelepasan. Tapi rasanya ya capek aja. Dan untuk prosesnya lumayan berat. Soalnya apa? Yang tahun kemarin kan kita nyewa gedung. Nah, kalau tahun sekarang itu kita cuma di sekolah. Jadi otomatis lumayan berat dari OSISnya. Masih angkat kursi, angkat ya hampir semuanya ada di OSIS. Sudah sih kayak yang itu aja. Untuk pertanyaan kedua nih Kak, bagaimana nih kakak dan anggota OSIS lainnya memastikan bahwa semua elemen acara berjalan sesuai dengan rencana? Untuk biar berjalan sesuai rencana ya. Kalau dari kita sendiri itu berawal dari membuat checklist untuk tugas-tugasnya yang mau dikerjakan. Itu setiap divisi sudah pasti ada, sudah pasti dibagi. Itu dikerjakan semua. Setelah itu ada juga membuat rondon. Rondonnya itu untuk ya biar sesuai berjalan sesuai rencana. Yang pastinya apa namanya? Yang jelas, yang pasti harus komunikasi terus, saling koordinasi terus menerus. Sudah sih itu paling penting daripada miskomunikasi atau miskoordinasi. Sudah. Wah, jadi komunikasi nih ya Kak ya yang paling penting. Selanjutnya, apa sih tantangan besar yang dihadapi OSIS sebagai salah satu panitia acara, dan juga bagaimana strategi kalian dalam mengatasinya? Kalau ini ya sudah dari dulu. Yang jelas dari segi pembagian waktu. Karena kan OSIS juga termasuk pelajar di SMA Negeri 1 Grati. Yang pastinya kewajibannya itu belajar. Sama juga yang mengganggu itu urusan pribadi. Ada yang tidak bisa, ada yang bisa. Untuk kita cara ngatasinya itu kalau waktu pelajaran kita ngambil sepulang sekolah. Jadi nggak terlalu merepoti di kewajiban kita sendiri, yaitu belajar. Jadi persiapan atau rapat-rapat kita ambil di pulang sekolah atau di hari libur. Sudah sih itu kayak. Berarti kuncinya itu mengatur waktu ya? Ya, paling penting. Untuk pertanyaan keempat, apakah ada pesan dan harapan yang ingin kakak sampaikan kepada siswa-siswi kelas 12 yang sudah purna? Ya, kami sampaikan sebagai perwakilan dari adik-adik yang masih belum kelulusan, yang masih di jenjang kelas 11 sama kelas 10. Saya mengucapkan selamat atas kelulusan untuk kelas 12-nya menuju kehidupan yang baru, yang penuh tantangan, yang berat harus dijalani. Emang kehidupan setelah SMA itu emang berat sekali. Tetap semangat buat kelas 12 yang baru lulus.
dan ingin ke kerja atau ke jenjang kuliah atau ke jenjang yang lainnya, tetap semangat terus, jangan mudah menyerah. Sudah itu aja. Yang terakhir, paling terakhir ini ya Kak, bagaimana sih evaluasi Kakak sebagai ketua pelaksana terhadap keseluruhan pelaksanaan acara pelepasan siswa kelas 12 pada tahun ini? Untuk evaluasi dari saya sudah lumayan bagus. Untuk acara, dari segi acara sudah sesuai rondon, sudah sesuai kegiatan, meskipun ada hal-hal kecil yang perlu diperbaiki, yang perlu dibenahi lagi untuk ya biar kedepannya lebih bagus lagi. Apa lagi ya? Ya sudah sih itu. Pokoknya terima kasih buat semua panitia yang sudah melancarkan atau yang sudah menyiapkan, dari panitia guru, dari panitia OSIS. Semuanya terima kasih yang sudah menyiapkan dan menjalankan acara kelulusan pelepasan kelas 12 ini. Terima kasih ya. Seperti itu ya Kak. Terima kasih kami sampaikan kepada Kak Raffi selaku ketua pelaksana dari tim OSIS nih Kak. Makasih juga untuk kami minta waktunya sebentar itu. Makasih Kak. Oke Sobat Sansa, pada kali ini kami bersama dengan Bapak Nasir selaku panitia dari acara tasyakuran pelepasan siswa-siswi kelas 12. Langsung saja nih Pak ya untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan pertama, sebelumnya menurut Bapak, kira-kira apa sih arti atau filosofi dari kegiatan hari ini? Dan berdasarkan pengalaman Bapak, apakah ada perbedaan yang mendasar dari pelepasan siswa kelas 12 pada tahun-tahun sebelumnya? Baik, terima kasih sebelumnya, mohon izin menjawab. Kalau terkait arti dari filosofi dalam suatu perpisahan, tentu ketika ada pertemuan pasti nantinya akan ada suatu perpisahan. Nah, kesan ini memberikan kesan yang sangat mendalam mungkin bagi kakak-kakak kalian kelas 12 terkait apa perbedaan dari tahun kemarin dan tahun sekarang. Tentunya sangat berbeda, dari tampilannya juga berbeda. Jadi pada tahun ini kita mengacu ke dalam aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, kita tidak boleh mengadakan wisuda secara mega. Akan tetapi kami dari panitia juga sudah berupaya untuk melaksanakan kegiatan yang sederhana namun bisa memberikan kesan yang terbaik nantinya untuk anak-anak kelas 12 tadi. Seperti itu sih. Selanjutnya nih Pak, berapa lama waktu yang digunakan untuk mempersiapkan acara yang cukup hikmat ini, dan adakah hambatan selama proses persiapan tersebut? Baik, untuk berapa lama kalau ditanya, kebetulan saya di sini menghandle acara sekitar 1 bulan lebih. Kami sudah melakukan prepare atau persiapan terkait penataan apa saja, bagaimana caranya, terkait acaranya tadi lah, nanti di dalam kemasannya seperti apa, kemudian pengisi acaranya siapa saja, itu kami sekitar 1 bulan untuk mempersiapkan, karena butuh latihan seperti paduan suara, band, dan MC. Juga kami melakukan seleksi yang ketat agar bisa memberikan tampilan yang spektakuler lah katakan untuk alumni-alumni kelas 12 nantinya. Wah, persiapan yang sangat matang ya Pak ya. Nah, ketiga nih, menurut Bapak, apa momen yang paling membekas di hati Bapak dari kelas 12 yang sudah purna ini? Dan apa pesan Bapak untuk kakak-kakak kelas 12? Baik, untuk kesan di part mana, tentu semuanya sangat berkesan, karena saya di sini juga ada di membantu kesiswaan dalam mempersiapkan prosesnya, mulai dari kemarin ada study tour, kemudian membuat video angkatan dan lain sebagainya, sehingga memberikan kesan yang mendalam. Tadi ketika pemutaran video angkatan itu juga membuat semuanya haru, tapi haru itu bukan haru yang sedih, melainkan kebahagiaan. Pesan saya untuk anak-anak kelas 12, semoga nantinya sukses, tetap rendah hati berada di luar sana, semoga nanti bisa memberikan yang terbaik tentunya untuk SMA Negeri 1 Grati tercinta ini. Terima kasih ya Bapak Nasir atas waktunya dan keluangan untuk kita wawancarai. Terima kasih ya Pak. Nah, itu tadi sesi wawancara pada acara kali ini. Sampai jumpa pada sesi wawancara pada acara selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Yesterday, country roads take me home to the place that I belong.